Yo, siang. Balik lagi sama gue, gabut bet dah hari ini. Demo di mana-mana, cuma hari ini mau udah enggak lah. Ini udah hari apa nih? Selasa. Kemarin doang masih hot, ini udah enggak, udah aman. Ngapain ya hari ini ya? Nggak ada kerjaan. Bosen gua keluar rumah ya dah. Anak-anak juga pada sekolah di rumah, kantor-kantor kata banyak tutup. Kita sekarang jalan-jalan aja dah, sekalian cari lunch. Tapi sebelumnya, kayak biasa, kita mampir Hexa. Di Hexa ada apa? Ya nggak ada apa-apa, udah lama gua nggak kesana, kita main aja. Nah, ini kita lihat nih jalanan ke Kelapa Gading lancar nggak? Kalau di GPS sih lancar jaya, hijau mulu. Sebenarnya gua udah kemarin, dari hari Minggu juga keluar ke Gading, kemana lagi tuh ke BSD. Aman sih, Jakarta tuh aman sebenarnya. Nggak seperti yang dibayangkan kayak di sosial media kali ya. Itu mereka ada konsentrasinya di bagian mana, di bagian mananya, nggak semuanya. Jadi kalau dibilang aman nggak aman, tapi ya mesti waspada. Bahkan kemarin pun yang katanya rusuh di dekat sini ya, di dekat Priok atau di mana lah itu. Di sini mah nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Ya tapi balik lagi kayak tadi, tetap waspada aja. Kita kan lebih baik menjaga ya kan. Cuman ya kalau di rumah mulu bosen boy. Mau ngapain di rumah mulu? Mending kita jalan, cari makan, aktivitas produktif lah ya. BTW, kita di jalan rusak nih. Depannya Eon sama depannya IKEA. Jalanannya kelihatan nggak? So bumpy ya, itu kelihatan lah ya mobil tuh, mobil truknya goncang-goncang gitu kan, pada ada full load tuh, putih-putih tuh tambelan nih. Ini gua pakai settingan YSS, di depan 7 klik, di belakang 4 klik, jadi stiff, lebih hard. Kenapa? Karena gua lebih suka mobil yang karakternya lebih hard, lebih stiff. Jadi kalau dibelokkan di tol tuh langsung ngikut, nggak ngayun-ngayun. Mau lebih empuk bisa nggak? Bisa, dinaikin aja ke angkanya. Jadi depannya 8, belakangnya mungkin 6. Loh, pertanyaannya kan kadang, loh kenapa kok angkanya gede tuh, bukannya makin keras kalau putar-putar gitu. Nah, untuk kasus si YSS Export, itu kan dia compression kan. Compression itu kan dia pakai valve. Nah, kalau angkanya semakin gede, itu semakin empuk, semakin kecil, semakin keras. Jadi misalkan 12 sama 1, secara logika kan awamnya kalau kita bilang pasti, wah 12 pasti lebih keras dong, mobilnya stiff kan, lebih bumpy, lebih gini kan. Enggak loh, 12 itu jauh lebih empuk dibanding angka 1. Makin kecil angkanya dia semakin keras, semakin gede angkanya dia semakin empuk. Jadi ya lo sesuaikan maunya gimana. Taunya gimana ya, baca manual booknya ada, emang bahasa Thailand, lo bisa translate pakai Google atau Google Link juga bisa. Terus kita cari referensi dari sistem kerja compression yang lain, kan banyak tuh, bisa GPT kayak apa. Habis itu cobain deh rasa-rasa. Nah, gue pakai settingan depannya berapa tadi? Depannya 7, belakangnya 4. Gimana? Agak stiff, agak keras. Tidak semua orang suka, cuman gue preference kayak begini, gue demen. Nah, ini masih tutup nih jalanan nih. Ini dari sejak awal demo ditutup, katanya biar aman. Padahal mah kalau emang niat mah lompat-lompat aja kan tuh, gampang banget. Cuman ya nggak tahu lah. Nah, dibikin kontraflow begini, ya kita jadinya agak ini aja, agak tersendat. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Oke, balik ke YSS. Nah, ini untuk jalan-jalan begini enak nih, shock ya. Kombinasi juga sama si per yang standard head. Nah, pernya itu karakternya, jadi teman-teman kadang nanya kan gimana per YSS standard head, karakternya empuk. Jadi kalau dibandingkan dengan per standar, itu lebih empuk, lebih nyaman. Nah, karena itu yang lebih empuk, berarti shock breaker-nya juga mesti dimainin kan, mesti disetting sesuai selera tadi. Nah, ini udah depan Cakung nih. Tuh, jalan sepi, biasa jam segini macet. Sesepi-sepi padat sih, hati-hati. Oke, balik ke topik YSS. Sorry, tadi kita lewatin 2 lampu merah, harusnya stop, kita jalan. Latah ikutan yang depan, udah lah ini salah. Apa tadi yang to be note apa ya? Oh ya, kenapa belakangnya lebih empuk dibanding depan dibikinnya? Gue juga nggak tahu. Kalau technically detail, lu mesti tanya mungkin ke YSS langsung.
Cuman memang itu adanya di Indonesia available dan di Thailand pun sama. Ya seperti itu. Depan itu shocknya emang lebih keras dibanding belakang. Ngakalnya gampang, simple banget. Depan mungkin, belakang kerasin, udah beres. Kan mau apa ini namanya, shocknya bisa adjustable kan. Gimana klik-klikannya ya, lu coba-coba. Kalau gua dijedain 2 tuh atau jedain 3. Kenapa? Karena depan itu mesin lebih berat. 28 jauh lebih berat dibanding belakang, dan belakang kebanyakan kosong. Jadi gua jedain 3, itu udah enak. Tiganya berapa kau? Tadi ya 7 sama 4. Kalau lu mau lebih empuk ya bisa 7 sama 5 belakangnya. Bebas, terserah, itu selera. Bener-bener lu mesti coba sendiri. Cuman poinnya adalah shock adjustable ini itu kan benar-benar sesuai selera. Jadi kita tidak bisa melihat, maksudnya kita lihat review nih, misalnya lihat review nih, Ojet bilang 7 sama 4 enak. Ya lu jangan ikutin, lu coba dulu. Dapat presetnya, misalkan dari Asko dikasih presetnya. Gue kan lagi itu dikasih kalau nggak salah 9 sama 6, 9 sama 7 apa 9 sama 8. Coba dulu tuh 2 hari, 3 hari, ternyata kurang nyaman, ganti. Jangan terlalu kita sebagai orang yang demen otomotif kan ngerti ya mesti begini-gini, kita bisa setting sendiri tuh jadi lebih enak. Ya itu kelebihannya kalian beli shock mahal, kelebihannya beli shock yang bisa di setting ya seperti itu. Sesuaikanlah dengan preset yang kalian suka. Kalau tidak mau pusing beli tipe E kayak si Samuel SLD, udah langsung dapetnya dari ISS gimana, udah disettingin, udah enak langsung gitu. Nah kalau gue agak sedikit tidak puas kalau gitu, lebih sesuaikan. Nah jadi kayak jalan-jalan gini kan, kita cari all rounder kan ya buat jalanan ibu kota ya. Jalanan mulus bisa, jalanan dalam kayak gini agak kecil bisa, kelapa gading yang bumpy bisa, JGC bumpy bisa, semua enak. Jadi yang gue cari tuh kayak gitu. Gue males jujur aja untuk setting-setting lagi, makanya gue agak stiffin supaya begitu full penumpang di tol enak, nyaman. Di dalam kota juga masih oke sekali, masih nyaman gitu setting ISS. Nanti sampai Hexa gue kasih lihat ya cara nyetingnya ya, biar lebih visualnya dapat gitu, lebih enak. Sebenarnya kita nyampe kok, ini kita lo jalan tembus di Pat Cakung, nggak lama belok kiri nyampe kita. Tapi sebelumnya tiba-tiba kita MKG dulu, makan dulu, ajakin Bocu bisa. Nah nih masuk MKG udah. Semoga sepi juga. Oke, kemana semua manusia-manusianya? Tumben sekali. Biasa parkir udah full semua sampai susah. Ini sejauh mata memandang kosong. Depan kosong, sini juga kosong. Gua tadi ajakin Bocu makan dulu ya, Cuk. Bisa ini mobil dia nih, si guysnya nih. Tuh, hidup nggak tuh pajaknya tuh. Nah, udah parkir sebelah Bocu ya lah. Kita makan dulu sebentar, habis itu jalan lagi. Parkir dulu susah megang kamera parkir. Kita udah nyampe di Momo nih, diajakin Bocu. Udah lama kan nggak ketemu Bocu. Wih, bajunya dari Jepang nih, dipakai mulu kok baju. Oh, bajunya di Indo nggak ada sayang ya. Betul, padahal enak kok baju. Oke, kita siang ini topiknya adalah makan daun. Belum. Jamur. Makan jamur sama sayur-sayur. Itu di Momo. Jadi Bocu itu baru memulai usaha baru yang sedang berkembang di daerah Serpong. Kita ditraktir sama dia. Lumayan kan? Tadi mau ke Hexa katanya, gua ajakin, ayo makannya bentar. Kok sini datang katanya. Loh, kita ditraktir sama Bocu. Mantap. Ada Samuel juga sama ada Thanos. Mantap nih. Tuh, sama Om Thanos. Ini jagoan-jagoan all you can eat nih. Sorry. Apalagi yang gini. Bentar, Tos. Bentar, sabar. Tuh. Ada di sini tisunya. Gila, luar biasa nih. Kita lunchnya sehat. Sayur. Cakep. Ada ini juga nih, enak nih. Oke guys, makan dulu habis itu kita mobil lagi ya. Udah dekat Hexa, tapi sebelumnya kita spill. Gue mau spill nih Monza. Shout out to Monza. Mana nih Monza? Nah itu tuh Monza tuh ya. Monza. Ya tutup dia gini. Gue nggak ada kerja sama apapun, tidak terafiliasi dengan dia. Cuman gue biasa retrim setir yang di OZ yang Innova yang biturbo tuh sama dia. Teman-teman gue rekomendasi ke dia. Bikin jok kulit juga beberapa ke dia, itu bagus kerjanya. Rapih. Toko lama, toko legend di Kelapa Gading, memang bukan yang top notch yang kayak misalkan mungkin AG Jok lah atau Velto Concept. Cuman itu udah oke. Si Monza itu top, boleh diadu kualitasnya, harganya semua rekomen. Nah, udah iklanin Monza gitu dulu bentar. Nih ya paling 1 menit lagi nyampe lah Hexa nih. Terus kita shoot yang tadi tertunda. Si setting YSS sama gue mau shout out Coco Martial. Udah kasih gue klakson.
Mitsuba, klakson Mitsuba itu kesukaan gue dari zaman dulu tuh. Selalu gue pakai Mitsuba. Kenapa? Suaranya unik dan otentik. Nanti kita tes ya. Kita kasih dengar suaranya pas nyampe sana. Dikit lagi nyampe nih. Sebelah sana kafenya Asok, sebelah sini tempatnya gue. Deket kan? Iya, sampai di Hexa. Parkirnya suka-suka lah, tempat sendiri ya nggak? Nah, udah nih nyampe Hexa. Kapan lagi tuh lihat Hexa sepi begini nggak ada orang? Efek demo nih kayak nih. Tuh, ada Mas Dede. Sepi banget. Biasa sih selalu full. Cuman ya udahlah, namanya demo kan mau gimana. Enjoy aja boy. Nah ini nih kita spill yang tadi tuh apa namanya? Setting ISS. Tuh ya, situ ya, sama situ. Mana sih, kelihatan nggak sih? Nah itu agak susah kalau yang belakang, mesti ngolong. Jadi kita yang depannya jadi contoh. Nah ini gue sengaja naikin. Oh nggak kelihatan juga PR di sini. Ya PR di balik situ. Nah ini gue pakai disc brake arm V 15.000 kilo, no problem, no issue. Tidak ada komplain sama sekali. Disc brake arm V nih cakep juga. Gue dari baru langsung ganti arm V. Ternyata jos. Kita ke depan. Yes chef. Ah tuh si merah-merah udah kelihatan belum? Itu PR-nya tuh, PR ISS standard head. Nah ini cara settingnya. Tuh, ya kan? Ada H sama S. Menurut gua penamaan H sama S ini tidak tepat, kurang tepat. Kenapa? Karena H itu kan identik dengan bentuk angka 12. Sedangkan angka 12 efeknya di mobil jadinya soft. Kita kalau misalkan tidak terlalu boleh dibilang awam lah ya. Awalnya juga gua bingung, H kok jadi soft? S kok jadi keras? Kenapa begitu? Ternyata setelah di Google, harusnya kalau menurut gue ini angkanya ini 12 atau max ini 0. Itu lebih apa ya? Lebih masuk akal lah, lebih mudah. Kenapa? Karena kalau lu mentokin sini dia malah empuk. Kalau dibalik counterclockwise, dia malah keras. Yang kayak tadi teori dibahas tuh. Makin kecil angkanya semakin keras, semakin stiff, semakin nggak limbung gitu. Gimana settingnya? Lu tinggal putar aja, gampang banget kok. Nah kalau gua ngitungnya biasa dari H ke S, dari angka 12 ke 0. Jadi kalau misalkan kita bilang berapa ya lu hitung aja gitu. Nah itu reservoir. Nah ini standard head nih, per standard head kayak gitu. Itu bawahnya ya sama lah, otomatis ya. Belakangnya pakai amfi, ini juga pakai amfi. 15.000 kiloan, no single issue, masih aman banget, masih jos, nggak ada getar-getar. Tadi apa? Klakson. Terakhir nih klakson nih. Where is the klakson? Tuh dia tuh. Dikasih sama Koko Martial Mitsuba. Gokil nggak tuh, dari Jepang deh. Termasuk sampai kabel-kabelnya semua dikasih slim spiral 2. Gue lagi pakai yang ini. Dulu Ojet pakai yang air ballet. Mau dengar suaranya nggak? Bentar ya, kita kasih dengar ya. Ini suara slim spiral. Mana ya, kok nggak bunyi? Tuh kayak gitu ya. Oke ya, suaranya beda dibanding Hella atau dibanding apa, beda. Kita jangan kencang-kencang, nanti keluar orangnya. Cinematic, nggak bisa kok cinematic, bisa video. Cakep juga ya kalau parkir sembarangan. Boleh nih masuk IG nih. Tuh, tampak samping, saking gabutnya nge-shoot mobil sendiri. Bingung gua mau ngapain, coba bengong aja, demo nggak bisa kemana-mana. Ke BSD bisa sih, cuman kan ada kepentingan kadang ke selatan tuh susah, takut gitu. Tuh, ya begitu dah. Mobil belum ada apa-apain lagi, terakhir dia mainin kaki-kaki. Sun jalan-jalan aja kali ya, ajak Asok ya. Naik gunung kayak ngapain kayak bebas, suka-suka. Oh iya, gue dikasih ini nih sama Paulus nih, sama temennya tuh yang Neo Vision. Kita sebutin aja dah, semua dah. Ini lampu putih dari Neo Vision. IG-nya Neo Vision, lu cari aja. Gitu. Mesin Alecon. Ada juga beli pas di Ganjubel. PPF dong, PPF sampai lupa nih. PPF to details. Kalau nggak mobil itu mana bisa sekinclong gini. Keren juga loh, kemarin mereka menangin juara apa itu ya, di Hin deh, di Ancol. Si Brian dan Tuh Details dan tim menang tuh. Tuh Details pasang keluarin berapa mobil lah, gue nggak tahu. Mantap kan.
OTW balik nih, udah kelar kan, udah makan, udah ke Hexa, udah kelar. Kita pulang. Ini lurus jalan terus nih. Gitu. Nah, kita lewatin apa? Polsek yang kemarin rusuh. Polsek Cakung. Bentar gua shoot. Ini kemarin itu yang hari Sabtu sih. Ya, Sabtu itu dia dikepung sama masa nih di sini nih, sebelah kanan tuh. Kelihatan nggak tuh? Dia sempat rusuh, cuman nggak dibakar, nggak aman. Cuman sempat masa berkumpul di situ. Bentar. Tuh, Polsek Cakung. Aman. Masih bagus. Yang dibakar yang depan. Yang dibakar ini, bentar lagi nyampe kita nih. Sekitar 500 meter dari tempat tadi. Nah, itu ada dibakar masa. Sayang sih, polsek bagus-bagus dibakar. Kok polsek? Pos polisi bagus-bagus dibakar kan sayang ya. Karena emosi sesaat. Cuman ya sudahlah. Namanya udah lewat, udah kejadian, tinggal diperbaiki. Nah, itu kelihatannya sih lagi dibagusin tuh. Ini bentar kelihatan tuh. Sebelah kiri. Di left side kita ada di hub. Tuh lagi dibagusin. Tapi tadi gosong ini semua. Tuh. Ini jalur yang setiap hari gue lewatin juga. Jadi lumayan deket nih chaos. Ini udah dicat lagi nih kayak. Tapi gosong-gosongnya kayak masih ada lah ya. Gitu. Nah, ini kita lurus. Permisi. Aduh, buset dah. Lalu lintas di sini emang begitu, Pak. Emang agak-agak keras. Ini ada yang lucu nih. Ini tuh kantor polisi JGC. Nih, ini kantor polisi itu. Waktu rusuh langsung dicat sama dia. Cepet banget, gercep dicat, diganti jadi namanya kantor RW, padahal kantor polisi supaya nggak dibakar. Tapi padahal rusuhnya nggak masuk sini sih waktu demo, aman. Cuman mereka antisipasi kayak gitu. Ya pintar juga sih, dikamuflase gitu kan jadi kantor RW, cakep juga. Gitu bos. Ya sudah, ini udah nyampe. Itu pom bensin Shell. Abis mulu pom bensin Shell, terutama kan sekarang lagi Menteri siapa tuh Bahlil ya, bilang kan memang kalau abis suruh cari Pertamina aja. PR dah. Udah nih selesai, kayaknya vlognya sampai sini aja. Thank you udah ngikutin gabut hari ini, muter-muter dekat aja, muter ke Gading terus pergi makan dan sebagainya. Sampai jumpa di next vlog ya. Thank you guys.